Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai jalur mandiri Unpad. Dan di sini bagi teman-teman yang pengen tahu gimana alur dan juga ketentuan daripada mandiri Unpad, mari kita simak video ini. Nah, jalur mandiri Unpad ini udah dibuka sekarang dan ditutup 1 Juli 2023. Artinya sebentar lagi, ada kurang lebih 6 hari lagi untuk penutupan pendaftarannya. Silakan dipertimbangkan apakah mau ikut mandiri Unpad atau enggak gitu. Nah, dari sini ini websitenya aku kasih ya teman-teman di komen atau di deskripsi gitu. Di sini kita melihat bahwa yang bisa mendaftar jalur Unpad ini dengan ketentuan pendaftar harus memiliki nilai SNBT atau UTBK 2023 atau nilai mandiri Unpad gitu. 2000 SMUP ini mandiri Unpad 2023. Nah, artinya di sini teman-teman harus memilih nih. Jika nilai UTBK-nya besar, ya udah gunain aja nilai UTBK. Sekiranya takut gitu nilai mandirinya itu nggak bisa lebih tinggi dibanding nilai UTBK-nya gitu. Yang kedua, pendaftar hanya dapat memilih salah satu dari skema pendaftar dari seleksi itu. Jadi dari poin nomor 1 itu ada 2 skema tuh, peserta menggunakan nilai SNBT atau menggunakan nilai mandiri gitu. Mandiri berarti tes lagi teman-teman gitu. Pertimbangkan apakah nilainya UTBK itu cukup sekiranya masuk mandiri Unpad atau enggak gitu. Tentunya yang boleh mendaftar ini lulusan tahun 2021, 2022 dan 2023 gitu. Nah, terlebih dahulu pastikan dulu bahwa penetapan skema yang ingin dipilih itu sebelum melakukan pendaftaran gitu. Jangan diklik lebih dulu, karena skemanya itu kalau udah dipilih itu nggak dapat dibatalkan lagi atau diubah gitu. Jadi pertimbangkanlah, carilah informasi bagaimana kira-kira skor yang bakal masuk di mandiri Unpad itu. Terus yang ketiga, pendaftar dapat menggunakan nilai ujian SNBT atau nilai mandiri yang sama untuk mendaftar ke sarjana, ke S1 dan juga sarjana terapan atau D4 gitu. Dan ujian mandiri Unpad hanya dilakukan 1 kali saja untuk semua jalur masuk. Nah, ini ujian mandirinya ini akan dilaksanakan pada 8-10 Juli nantinya 2023. Untuk materi ujian itu sendiri itu sepadan dengan materi ujian SNBT dengan waktu pengerjaan yang sama dan dilakukan secara daring. Jadi pelaksanaan ujian Unpad itu secara daring. Dan di sini pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi sesuai dengan minatnya dari kelompok ilmu yang sama atau berbeda, atau satu saintek atau sosum gitu. Daya tampungnya itu sendiri untuk S1 sekitar 30-40% dari total daya tampung prodi gitu. Dan untuk kriteria kelulusan ya berdasarkan nilai tertinggi dari UTBK ataupun mandiri sesuai dengan daya tampung yang ada gitu. Nah, untuk persyaratan umum itu untuk di mandiri Unpad ini cukup sederhana, yaitu warga negara Indonesia jika teman-teman udah memenuhi ya udah. Terus yang kedua, lulusan SMA, MA, SMK tahun 2021, 2022 dan 2023. Atau lulusan paket C juga bisa dengan umur maksimal 20 tahun. Nah, di sini kita langsung masuk ke prosedur pendaftarannya. Gitu, teman-teman. Prosedur pendaftaran ini dibagi menjadi 2 gitu. Jadi setelah aku baca-baca tadi bahwa prosedur pendaftarannya ini ada yang untuk benar-benar bayar, kayak dari awal pendaftaran itu bayar, atau non keep kuliah, atau yang kedua itu keep kuliah. Nah, jadi enaknya atau lebih membuka peluang bagi teman-teman yang kurang mampu secara finansial untuk mendaftar Unpad di jalur mandiri ini, yaitu menggunakan prosedur pendaftaran dengan keep kuliah. Nanti akan kita bahas setelah prosedur pendaftaran ini ya teman-teman. Nah, kita membahas prosedur pendaftaran.
Memeriksa persyaratan umum dan khusus untuk budaya tadi, terus mendaftar dan mengisi data secara daring melalui laman ini nih, https pendaftaran.unpad.ac.id. Di sini teman-teman. Tadi aku udah sempat klik juga. Jadi teman-teman pastinya teman-teman harus memilih skema tadi terlebih dahulu, mempertimbangkan gitu. Terus diisi tuh nama lengkap, nick, email, ponsel, yang pasti udah tahu ya gitu. Mengisi password yang diinginkan untuk login gitu. Passwordnya tuh jangan sampai hilang gitu ya. Terus data kewarganegaraannya, yang diinput atau yang diupload itu ijazah bagi ijazah. Terus bagi yang lulusan 2023 bisa gunakan SKL atau surat keterangan lulus atau surat keterangan kelas 12 juga bisa. Dan nomor 2, ijazah SMA bagi peserta yang pilihan prodinya Unpad linear dengan jurusan SMA. Bagi yang pilihan prodinya di Unpad tidak linear dengan jurusan SMA atau lintas jurusan dan lulusan SMK, nilai rapot bisa diisi dengan 0 gitu teman-teman. Jadi yang linear SMA, yang linear kayak saintek ya udah saintek. Bagi yang pilihan prodinya di Unpad nggak linear atau linjur gitu ya di SMA-nya dan lulus SMK, nilai rapot bisa diisi dengan 0 gitu. Dan kartu peserta UTBK tahun 2023 bagi yang memiliki skema 1. Nah, jadi ketika teman-teman memilih skema 1, kalau pertimbangkan bahwa skema 1 tuh misal pakai nilai UTBK fix. Jadi kartu peserta UTBK-nya disiapkan, di-download ulang kalau hilang atau ya pokoknya adalah pasti. Terus menginput nomor peserta UTBK bagi yang memiliki skema 1 juga. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang putih ukuran 3x4, KTP sama KK. Terus untuk biaya pendaftarannya itu biaya pendaftaran untuk skema 1 itu 100.000 dan skema 2 200.000. Jadi untuk yang menggunakan nilai UTBK tadi itu pakai skema 1 artinya pembayarannya 100.000, dan bagi yang pakai skema 2 yang tes lagi jalur mandiri itu menggunakan itu pembayarannya 200.000. Dan uang pendaftarannya pastinya ketika udah dibayarkan itu nggak bisa tuh minta di refund kembali gitu untuk ditarik. Terus kalau udah ya udah kita melakukan pembayaran dan cetak kartu gitu teman-teman. Nah, di sini untuk yang kartu Indonesia Pintar Kuliah, prosedur pendaftaran, mendaftar dan mengisi sama seperti yang tadi ya teman-teman untuk pengisiannya. Bedanya di sini untuk memilih program KIPK bagi peserta yang telah memiliki KIPK masa SMA. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan kalimat ini. Pendaftar SMUP peserta Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK gitu. Di sini ada tulisan bahwa memilih program KIPK bagi yang telah memiliki KIPK masa SMA. Nah, ini sangat ditekankan nih di bagian di sini. Gitu teman-teman. Jadi kayak bagi peserta yang telah memiliki KIP semasa SMA gitu. Melengkapi isian nomor KIP semasa SMA, kartu KIP sama SMA. Nah, kalau seperti ini artinya ini udah punya KIP tuh, udah punya kartu KIP. Karena di sini tulisannya tuh nggak ada tuh kartu peserta KIPK atau nomor pendaftaran KIPK. Karena di sini ini sangat jelas bahwa yang telah memiliki KIP semasa SMA artinya kartu KIP pelajar kemarin. Nah, ini di sini juga melengkapi isian nomor kartu KIP semasa SMA. Adakah nomor KIPK gitu pada kartu KIP-nya? Ya artinya ketika teman-teman itu nggak ada KIP pada masa SMA-nya, ya nggak bisa daftar untuk jalur KIP ini gitu teman-teman. Menggunakan KIP semasa SMA pada bagian unggah dokumen gitu. Pendaftar KIPK tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Setelah dinyatakan diterima di Unpad pada program sarjana atau sarjana terapan melalui KIPK, calon mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta KIP kuliah wajib mengumpulkan berkas kelengkapan tambahan sebagai proses seleksi penerima KIP kuliah gitu. Waktu pelaksanaan akan diinfokan kemudian. Nah, poin ketiga, bersedia membayar iuran pengembangan institusi
dan UKT dengan kelompok yang telah ditetapkan Unpad jika tidak diterima sebagai penerima kartu KIP kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu teman-teman. Nah di sini aku juga ini dari kalimat ini aku nangkepnya emang benar-benar untuk KIP kuliah Unpad ini ya emang harus udah punya KIP semasa SMA-nya. Dan aku cari-cari lagi di sini pada apa ini namanya ya, artikel ini Unpad sendiri itu sudah lama membebaskan biaya pendaftaran jalur mandiri bagi peserta KIP kuliah. Nah di sini ditegaskan tuh bahwa syaratnya harus punya KIP dulu, karena kadang belum punya kartu akan menyulitkan kami untuk bisa memilah mana yang akan kami perlakukan sebagai peserta KIP kuliah tambahnya gitu. Jadi bagi yang punya KIP itu beneran harus bagi yang mau daftar mandiri jalur KIP kayak harus ada kartu KIP terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah tetapi ini aku tanya tuh, apakah ini peraturan baru atau gimana ya? Aku tanya sama teman-teman aku yang keterima di Unpad jalur mandiri, dan kebetulan dia penerima KIP kuliah. Dia juga terus aku tanya tuh, apakah kamu itu emang udah punya KIP SMA? Dia bilang enggak teman-teman, tapi dia udah lolos alhamdulillahnya. Nah ini apakah pada pendaftaran ini memang harus mengisi yang namanya itu apa bersifat opsional gitu teman-teman. Jadi aku rasa teman-teman bisa melihat di bagian pendaftaran terlebih dahulu. Nah, hal yang perlu teman-teman pertimbangkan yaitu mengenai pertama biayanya, silahkan dicari, terus juga KIP-nya, dan juga ketika nggak keterima KIP siap untuk membayar iuran pengembangan institusi, UKT, dan hal-hal yang tergolong mahal gitu teman-teman. Terus ketika teman-teman udah pertimbangan, silakan pilih untuk bagaimana skemanya, skema 1 atau skema 2, atau teman-teman itu pakai UTBK atau pakai nilai mandiri atau tes ulang untuk skornya. Jadi silakan dipertimbangkan teman-temannya. Ya mungkin segitu aja untuk tutorial ini. Aku tulis di kolom komentar kolom komentar atau di deskripsi ya untuk syarat untuk website ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, semangat!